Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marlina Idayanti, Magister Pendidikan, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Grobogan, akan memaparkan aksi nyata modul 3.2, yaitu pemimpin dalam mengelola sumber daya. Sebelum pemaparan, saya ingin beri terima kasih kepada fasilitator saya, yaitu Ibu Ajeng Nur Eskawati, Sarjana Pendidikan, dan pengajar praktik saya, yaitu Bapak Heru Sugianto, Sarjana Pendidikan Islam, yang telah membimbing saya selama pendidikan guru penggerak Angkatan 9 ini. Adapun tujuan pembelajaran khusus, yaitu calon guru penggerak mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset atau kekuatan atau sumber daya yang dimiliki sekolah. Pada tahapan akhir dari siklus pembelajaran merdeka, calon guru penggerak mengidentifikasikan sumber daya sebagai aset atau kekuatan yang dimiliki sekolah. Identifikasi sumber daya sekolah dilakukan secara kolaboratif agar semua warga sekolah dapat bersama-sama mengetahui dan memanfaatkannya untuk peningkatan kualitas pendidikan. Ini adalah profil sekolah saya, yaitu SD Negeri 2 Nglobar yang beralamatkan di RT 02 RW 02 Desa Nglobar, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Tujuh aset atau modal utama dari SD Negeri 2 Nglobar. Yang pertama adalah modal manusia, yang kedua adalah modal sosial, yang ketiga modal politik, yang keempat modal agama dan budaya, yang kelima modal fisik, 6 modal lingkungan atau alam, yang ketujuh modal finansial. Mari kita ulas satu persatu apa saja aset atau modal dari SD Negeri 2 Nglobar dan bagaimana pemanfaatannya. Yang pertama adalah modal manusia. Kami memiliki 1 kepala sekolah, yaitu leader yang bisa menjalankan dan mengkoordinir program-program kegiatan melalui penerapan 4 kompetensi kepala sekolah, yaitu kepemimpinan, supervisi akademik, manajerial, dan kewirausahaan. 2. Kami mempunyai guru yang berijazah S1 dan linier, 40%-nya bersertifikat pendidik, 90%-nya mempunyai kemampuan IT. Juga guru-guru kami sangat inovatif, kreatif, berdedikasi tinggi, dan loyal kepada institusi. 3. Kami mempunyai siswa yang berdomisili pada desa dan beragama yang sama, heterogen dalam kemampuan dan kondisi keuangan, dan siswa-siswa kami semuanya aktif dalam kegiatan dan program sekolah. Keempat, kami mempunyai tenaga pendidikan yang rajin bekerja dan ulet. Kelima, kami mempunyai komite sekolah yang selalu ikut merencanakan dan mendukung program sekolah. Keenam, kami memiliki wali murid yang selalu mendukung program-program sekolah. Ketujuh, kami mempunyai pengawas bina yang selalu memberikan informasi kedinasan dan membantu terlaksananya program sekolah. Yang kedelapan, kami mempunyai masyarakat sekitar yang selalu memberi informasi tentang kondisi lingkungan sekitar sekolah dan selalu mendukung program atau kegiatan sekolah. Aset atau modal yang kedua adalah modal sosial. Yang pertama, kami memiliki pemerintah desa, menjalin kerjasama dengan pemerintah desa dalam perencanaan
dan pelaksanaan program-program desa baik secara langsung atau tidak langsung yang dapat membantu sekolah. Yang kedua, kami bekerja sama dengan Karang Taruna dalam program penghijauan dan sarana olahraga bersama. 3. Kami bekerja sama dengan komunitas Life is a Right, sebuah komunitas pemuda yang aktif dalam kegiatan sosial dalam membangun sumber daya manusia yang unggul sebagai agen perubahan. Kerjasama yang sudah kami laksanakan adalah pembuatan taman toga dan pembuatan ekobrik. Yang keempat, kami juga bekerja sama dengan Puskesmas dalam hal pelayanan kesehatan siswa secara berkala. Yang kelima, kami bekerja sama dengan Babinsa atau Polsek ataupun Polres dalam hal pelayanan keamanan sekolah dan lingkungan secara berkala sebagai narasumber pembelajaran lalu lintas, anti narkoba, dan anti bullying. Yang keenam, kami juga bekerja sama dengan Pamsimas dalam penyediaan air bersih dan sanitasi. Aset atau modal yang ketiga adalah modal politik. Yang pertama, kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang dibuat, disepakati, dan dijalankan bersama membawa kelas pada situasi kondusif dalam belajar. Yang kedua adalah kewenangan kepala sekolah. Kepala sekolah membuat kebijakan untuk mengakomodir warga sekolah dalam peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Ketiga, kewenangan dinas pendidikan. Adanya kewenangan dinas pendidikan yang harus dijalankan oleh sekolah agar program sekolah berjalan dengan lancar. Yang keempat, kewenangan pemerintah desa. Adanya kewenangan pemerintah desa melalui kepala desa akan membatasi dan memberi arahan terhadap program ataupun kegiatan sekolah. Aset atau modal yang keempat adalah modal agama dan budaya. Yang pertama, adat istiadat. Adat istiadat setempat merupakan warisan leluhur yang mengandung pembelajaran karakter. Yang kedua, agama. 100% warga sekolah adalah muslim, memudahkan dalam berkomunikasi. Ketiga, norma. Peraturan non-tulis yang mengatur kehidupan bermasyarakat agar tercipta kenyamanan. Keempat, TPH atau Taman Pendidikan Al-Quran. Menjalin kerjasama dengan TPH untuk mendukung kegiatan keagamaan yang selaras dengan program sekolah dalam mencapai karakter murid yang religius. Yang kelima adalah grup rebana atau hadroh yang membantu program sekolah dalam rangka peningkatan kompetensi siswa dalam bidang non-pendidikan. Aset atau modal yang kelima adalah modal fisik. Yang pertama, SD Negeri 2 Nglobar memiliki bangunan 2 gedung. Gedung A masuk pada golongan rusak sedang dan gedung B dalam kondisi baik. Namun masih ada beberapa bangunan yang belum ada. Yang kedua adalah kelas. Kami memiliki 6 ruang kelas yang cukup baik dan memadai untuk tempat belajar. Yang ketiga, halaman. Kami memiliki halaman yang cukup luas yang dapat menunjang pembelajaran atau kegiatan. Yang keempat, kami memiliki sarana prasarana sekolah, baik itu olahraga, seni budaya. Kami juga memiliki buku-buku yang cukup yang dapat menunjang pembelajaran. Yang kelima, kami mempunyai meubilir yang cukup yang bisa kami gunakan untuk pembelajaran. Yang keenam, kami memiliki kamar mandi meskipun masih kurang memenuhi syarat.
Yang ketujuh, kami memiliki sumur yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan air untuk kebutuhan sekolah. Yang kedelapan, kami memiliki instalasi listrik dengan daya 1300 kWh yang dapat menunjang kelancaran pekerjaan dan pembelajaran. Yang kesembilan, kami memiliki jaringan internet yang cukup kuat yang dapat menunjang kelancaran pekerjaan dan pembelajaran. Yang kesepuluh, kami memiliki gerbang sekolah yang lumayan besar yang dapat menunjukkan identitas dan keamanan sekolah. Aset atau modal yang keenam adalah modal lingkungan atau alam. Yang pertama adalah sawah. SD Negeri Duang Lobar dikelilingi area persawahan yang dapat dijadikan tempat pembelajaran alam. 2. Jalan raya. Jalan depan sekolah yang memberi kelancaran transportasi warga sekolah. 3. Taman. Adanya taman desa yang dinamakan kotaku yang dapat digunakan untuk tempat pembelajaran. 4. Musola atau masjid. SD kami dekat dengan musola dan masjid kampung yang dapat digunakan untuk kegiatan keagamaan. 5. Sungai. SD kami juga dekat dengan sungai yang dapat digunakan untuk pembelajaran. 6. Home industri. Beberapa warga di sekitar SD mempunyai home industri, baik itu penggilingan bakso, pembuatan roti, pingko, dan lain sebagainya yang dapat diajak kerjasama dalam program P5. Aset atau modal yang ketujuh adalah modal finansial. Yang pertama adalah dari dana BOS. Dana BOS sebagai sumber utama dalam pelaksanaan kegiatan atau program sekolah. 2. Dana hibah atau sumbangan wali murid. Dalam kondisi tertentu, sekolah menerima hibah atau sumbangan dari wali murid melalui komite sekolah yang dapat digunakan untuk menunjang kegiatan sekolah. 3. Koperasi. Sekolah memiliki koperasi sekolah yang hasilnya dapat digunakan sebagai tambahan biaya kegiatan sekolah. Dari paparan tadi dapat diambil kesimpulan bahwa pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien merupakan untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Pemimpin pembelajaran harus mampu mengidentifikasi aset dan kekuatan, memetakan kebutuhan, menyusun rencana, berkolaborasi, dan mengevaluasi untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan secara optimal. Demikian tadi paparan aset atau modal yang dimiliki oleh SD Negeri Duang Lobar serta pemanfaatannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.